Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang sifat wajib Allah, yakni sifat kalam, di mana kemarin sudah kita bahas bersama bahwa sifat kalamnya Allah itu berbeda dengan kalamnya manusia, berbeda dengan perkataan manusia. Kalau kalamnya Allah itu tidak mengandung huruf, tidak mengandung suara, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran, tidak ada i'rab, tidak ada bina. Nah, kalau kalamnya manusia terdiri dari huruf, suara, i'rab, bina, ada awalan, ada akhiran. Sekarang kita lanjut untuk materi selanjutnya. Fahasiluhu mongko utawi hasile ikilah dalil. Fahasiluhu mongko utawi hasile ikilah dalil. Iku annal alfadho sak temene piro-piro lafat. Iku annal alfadho sak temene piro-piro lafat. Maksudnya al-alfadhu syarifah atau yang disebut dengan Al-Quran. Hadhihi hiya al-alfat iku tadulu nuduhaken apa al-alfat alamaknan ing atase pengertian. Jadi al-alfadhu syarifah atau yang disebut dengan Al-Quran itu menunjukkan adanya sebuah pengertian atau makna. Wahadal makna lan utawi ikilah makna utawi ikilah pengertian iku musawin kang podo. Iku musawin kang podo lima maring barang yufamu kang difaham apa ma minal kalami sangking kalam al-qadimi kang dhisik al-qaimi kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah ta'ala. Jadi al-alfadzus syarifah atau yang kita kenal dengan Al-Quran itu menunjukkan adanya sebuah pengertian, adanya sebuah makna. Dan makna ini dan makna itu sama dengan pemahaman yang ada pada kalamullah yang qadim. Jadi al-alfadzus syarifah atau yang disebut dengan Al-Quran. Kemudian ada kalamullah yang qadim. Kalamullah yang qadim itu adalah yang tidak mengandung huruf, yang tidak mengandung suara, yang tidak ada i'rab, tidak ada bina, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Sementara al-alfadzus syarifah atau yang dikenal dengan Al-Quran itu ada mengandung huruf, mengandung suara, awalan, akhiran, ada i'rab, ada bina, bahkan ada surat, ada beberapa ayat. Nah, al-alfadzus syarifah ini mempunyai makna, memiliki pengertian, dan pengertian ini sama dengan pengertian yang ada pada kalamullah yang qadim yang bila sautin wala harfin.
Yang bila harfin wala sautin sama, mempunyai makna yang sama, mempunyai pemahaman yang sama. Jadi makna yang ada pada Al-Quran, makna yang ada pada Al-Alfadhus Syarifah musawin, sama. Sama dengan apa? Yaitu pemahaman lima yufhamu minal kalamil qadim. Yaitu sama dengan pemahaman yang ada pada kalamullah yang qadim, yang bila harfin wala sautin ila akhirih itu. Al-qaimi kang jumeneng bidzati ta'ala kelawan dzati Allah Ta'ala. Fakhris mengko nemen-nemenono sapa sira. Ala hadzal farqi ing atase ikilah perbedaan. Berhati-hatilah dengan adanya perbedaan ini. Perbedaan antara kalamullah yang qadim dengan al-alfadhus syarifah. Atau yang disebut dengan Al-Qur'an. Apa bedanya? Bedanya kalau kalamullah yang qadim itu bila harfin wala sautin ila akhirih. Lah, kalau al-alfadhus syarifah itu ya mengandung huruf, mengandung suara, i'rab, bina, awalan, akhiran, bahkan juga ada beberapa surat, ada beberapa ayat. Ini bedanya. Tapi al-alfadhus syarifah ini punya makna, yang mana maknanya ini sama dengan makna yang ada pada kalamullah yang qadim itu. Fa'inahu mongko sak temene kelakuan iku yahlitu luput, iku yahlitu luput fihi ing dalem hadza, fihi ing dalem hadzal farqi sapa kasirun wong akeh. Jadi harus berhati-hati dengan adanya perbedaan ini, karena banyak orang, ada banyak orang yang mempunyai pemahaman yang salah. Wa yusama lan diarani apa kulun saben-saben siji. Wa yusama lan diarani apa kulun saben-saben siji minas sifatil qadimati saking sifat al qadimati kang dhisik. Satu persatu dari sifat yang qadimah yaitu kalamullah yang qadim. Wal alfadzi lan pira-pira lafat asyarifati kang mulya. Dan al alfadzus syarifah diarani Qur'anan ing Qur'an, Qur'anan ing Qur'an, wa kalamallahi lan kalamullah. Maksudnya piye? Maksudnya masing-masing dari sifat yang qadim yaitu Al-Qur'an, kalamullah yang qadim, wal alfadzus syarifah dan al alfadzus syarifah masing-masing bisa dinamakan Qur'an dan juga bisa dinamakan kalamullah. Karena apa? Mempunyai makna yang sama. Ya, kalau kalamullah yang qadim itu tidak mengandung huruf, tidak mengandung suara, tidak ada i'rab, tidak ada bina, dan seterusnya. Kalau al-alfadzus syarifah atau yang kita kenal Al-Qur'an yang kita baca itu ada hurufnya, ada suaranya, ada ayatnya, ada i'rabnya, ada binanya, dan ada beberapa suratnya. Tapi masing-masing dari dua hal ini bisa dinamakan Al-Qur'an, juga bisa dinamakan kalamullah. Ila anal alfadho kejaba sak temene pira-pira lafat. Ila anal alfadho kejaba sak temene pira-pira lafat. Asyarifata kang mulya iku makhluqatun kang didadekaken. Maktubatun kang ditulis fil lauhil mahfudzi ing dalem Lauh Mahfud. Hanya saja kalau al-alfadzus syarifah atau Al-Qur'an itu adalah makhluqatun, diciptakan. Maktubatun yang ditulis di Lauh Mahfud. Nazala temurun biha kelawan al-alfat sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-alfadzus syarifah itu
adalah makhluk yang ditulis di Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an nazalat ing dalem sakwise yen to temurun apa al-alfat, ba'da an nazalat ing dalem sakwise yen to temurun apa al-alfat fi lailatul qadri ing dalem Lailatul Qadar. Setelah Al-Alfatul Syarifah itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Fi Baitul Izza ing dalem Baitul Izza. Apa Pak Baitul Izza itu? Iku mahalun panggonan fi sama dunya ing dalem langit dunya. Jadi Baitul Izza itu adalah sama dunya, yaitu langit dunia. Kutibat kang ditulis opo al-alfat fi suhufin ing dalem pira-pira lembaran. Al-Alfatul Syarifah itu ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Wa wudiat lan di deleh opo al-alfat fihi ing dalem Baitul Izza. Fihi ing dalem Baitul Izza. Jadi Al-Alfatul Syarifah itu atau yang kita sebut dengan Al-Quran itu adalah makhlukotun, diciptakan, maktubatun, yang ditulis, fil lauhil mahfud, dalam lauh mahfud. Kemudian diturunkan oleh malaikat Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Alfatul Syarifah itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izza. Baitul Izza itu adalah mahalun fi sama'id dunya, sebuah tempat yang ada di langit dunia. Al-Alfatul Syarifah itu ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran dan diletakkan di Baitul Izza. Nah sekalian, jadi ini kita masih membahas tentang sifat kalamnya Allah, yaitu masih membahas tentang perbedaan dan persamaan antara Al-Alfatul Syarifah, lafaz-lafaz yang mulia atau yang disebut dengan Al-Quran, dengan kalamullah yang qadim. Sudah kita ketahui perbedaannya dan sudah kita ketahui persamaannya. Perbedaannya ya tadi, kalau kalamullah tidak mengandung huruf, tidak mengandung suara, tidak mengandung i'rab, tidak mengandung bina. Tapi kalau Al-Alfatul Syarifah atau Al-Quran itu mengandung huruf, mengandung i'rab, mengandung bina, ada awalan, ada akhiran, ada surat, ada ayat. Kesamaannya apa antara Al-Alfatul Syarifah dan kalamullah yang qadim? Itu sama-sama mempunyai makna yang sama, mempunyai pemahaman yang sama. Pemahaman yang ada pada Al-Quran itu ada pada pemahaman pada kalamullah yang qadim. Terus di samping itu, masing-masing dari Al-Alfatul Syarifah dan kalamullah yang qadim itu masing-masing bisa dinamakan Quran dan bisa dinamakan kalamullah. Hanya saja kalau Al-Alfatul Syarifah itu adalah makhlukatun, diciptakan, ditulis, diciptakan, ditulis, diletakkan di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Al-Alfatul Syarifah itu diturunkan setelah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izza. Baitul Izza itu adalah sebuah tempat mahalun fi sama'id dunya, sebuah tempat yang ada di langit dunia. Ini sekalian untuk pembahasan materi kita pada hari ini, semoga bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan mari pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.